Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi nak? Insyaallah sudah ya nak. Jadi kalau ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, baiklah anak-anak, langsung saja. Ya, kita belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan, mata pelajaran SBDP dan PJOK. Ya. Langsung saja ya. Kita mulai dari belajar SBDP. Tentang menggambar ya, gambar dekoratif. Jadi, menggambar dekoratif adalah menggambar dengan pola hiasan. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan agar terlihat menarik. Menggambar dekoratif sangat mudah apabila kita menguasai dasar-dasarnya. Ya. Jadi di sini adapun dasar membuat gambar dekoratif antara lain yang pertama itu garis lurus. Jadi garis lurus merupakan suatu garis yang terdiri ya, Ustazah ulangi ya, garis lurus merupakan suatu garis yang berdiri tegak lurus dan membentuk pola tertentu. Jadi garis lurus ini ya terdiri dari garis diagonal, vertikal, dan horizontal. Nah, di sini Ustazah berikan contoh ya garis lurus seperti ini ya. Contoh dari garis lurus. Kemudian yang kedua itu garis lengkung. Garis lengkung ini ya merupakan suatu garis yang memiliki pola dan bentuk melengkung. Jadi garis lengkung ini biasanya terdiri dari garis lengkung untuk kubah dan untuk busur ya nak. Jadi contohnya garis lengkung itu seperti ini ya. Nah, ini dia. Ini adalah contoh dari garis lengkung. Dan yang ketiga itu ada garis majemuk. Jadi garis majemuk ini merupakan ya suatu garis yang sifatnya majemuk. Ya, contoh dari garis majemuk adalah seperti ini. Ya, ini adalah garis majemuk. Jadi dasar membuat gambar dekoratif yaitu yang pertama garis lurus, garis lengkung, dan garis majemuk. Selanjutnya kita akan belajar alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar dekoratif ya. Alat dan bahannya itu antara lain spidol ya, pensil, buku gambar, dan krayon. Jadi sekarang amati langkah-langkah menggambar dekoratif ayam berikut ini. Yang pertama ya, kita itu membuat lingkaran ya seperti ini. Ini membuat lingkaran seperti ini. Ini bisa kita buat dengan koin ya nak. Menggunakan koin ya, membuat lingkaran menggunakan koin. Langkah kedua yaitu nih kita memberi bulu leher ya, membuat leher ya nak, leher pada ayam, gambar ayam. Langkah ketiga ya, kita memberikan kepala dan membuat kaki ya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat ya, kita membuat ini jengger ya. Kemudian sayap di kanan kiri dan kita menyempurnakan kaki ayam. Langkah selanjutnya kita memberikan apa ini nak? Ya, bulu ekor pada ayam. Itu langkah ke-5. Langkah selanjutnya yaitu kita memberi warna pada gambar ayam. Jadi langkah-langkah menggambar dekoratif ayam ini ada berapa langkah nak? Ada 6 ya, ada 6 langkah. Yang pertama membuat lingkaran ya, bisa menggunakan koin. Yang kedua
Langkah kedua membuat bulu pada leher ya, membuat leher pada gambar ayam. Langkah ketiga membuat kepala dan kaki. Langkah keempat membuat jengger, kemudian sayap kanan dan kiri, dan terakhir membuat kaki. Langkah kelima yaitu kita membuat bulu ekor dan paruh ya. Tadi Ustazah lupa menyebutkan ini ya, paruh pada ayam ya. Dan langkah terakhir itu mewarnai. Jadi mewarnainya ini menggunakan krayon. Itulah langkah-langkah menggambar dekoratif ayam. Nah, selanjutnya bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam. Jadi keragaman tersebut dapat dijadikan sumber ide dalam membuat sebuah karya gambar hias dekoratif bermotif hewan. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Di keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Nah, di sini ada langkah-langkah menggambar dekoratif. Yang pertama itu menentukan bidang yang akan digambar. Yang kedua, memilih motif hias yang akan digunakan. Selanjutnya, menggambar motif hias pada bidang yang ditentukan. Dan terakhir itu menyelesaikan pewarnaan dan bagian lainnya. Nah, anak-anak itu tadi pelajaran SBDP, dan tugasnya untuk pelajaran SBDP itu anak-anak membuat gambar gambar ikan ya, gambar ikan. Bisa dilihat contohnya itu di buku kalian ya nak, buku tema 1 subtema 3 pembelajaran 3 ya nak. Di situ ada contoh gambar ikan ya, ataupun kalian menggambar ikan itu sesuai keinginan anak-anak Ustazah ya nak. Selanjutnya kita belajar PJOK ya. Pertumbuhan kuda. Kuda mengalami pertumbuhan sehingga menjadi besar. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemudian kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik ya. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Nah, untuk mengetahui apakah anak-anak bisa berlari dan melompat seperti kuda, di sini Ustazah mau memberikan suatu permainan ya, yaitu permainan lompat tali ya. Nah, yang pertama ya, kita bisa melakukan gerakan latihan lari dan lompat dengan lompat tali ya. Permainan ini sangat sederhana dan menarik. Bagaimana cara bermainnya? Ya, jadi cara bermainnya itu 2 orang memegang tali, 1 orang melakukan lompat tali. Ini dilakukan secara bergantian ya nak. Kemudian diawali dengan berlari, kemudian melompati tali. Selanjutnya, tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati ya. Selanjutnya, siapa yang tertinggi itulah yang menjadi pemenangnya ya nak. Ini adalah permainan lompat tali. Selanjutnya, daur hidup kupu-kupu. Jadi di sini ya ada daur hidup kupu-kupu. Yang pertama dimulai dari telur ya, ini nak. Dimulai dari telur, kemudian ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Jadi di sini kita mau mempraktekkan ya atau memperagakan daur hidup kupu-kupu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu tadi telur ya nak. Posisi yang pertama itu telur. Jadi posisinya itu tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan.
Jadi ini adalah gerak telur. Yang kedua yaitu posisi badan merangkak. Ini adalah gerak ulat. Selanjutnya ini ya posisi gerak kepompong. Ya, gerak kepompong posisinya itu berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Selanjutnya, ini adalah gerak kupu-kupu ya nak. Posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Ya, jadi daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Ini dia ya gerakannya. Ini gerak telur. Kemudian ini ulat. Dan yang ini adalah kepompong. Dan terakhir ini adalah kupu-kupu. Nah, untuk tugas anak-anak ya PJOK itu anak-anak mempraktekkan atau memperagakan daur hidup kupu-kupu ya nak. Saya ulangi, tugasnya anak-anak itu memperagakan atau mempraktekkan gerak daur hidup kupu-kupu ya nak. Tadi yang dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Jadi tugasnya ada 2 ya nak, di SBDP 1 dan PJOK 1. Mungkin ini saja ya pembelajaran yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.